Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, kali ini kita kembali di Mutiara Bisnis Channel. Video kali ini yaitu mengenai bunga, yaitu bunga begonia carpet. Oke guys, akhir-akhir ini dunia khususnya pada tanaman bunga itu sedang booming. Ketika musim pandemi corona, banyak yang mencari hiburan. Ketika orang di lockdown, mungkin banyak yang cari hiburan, terutama yang lagi booming saat ini yaitu jenis bunga, macam-macam bunga. Mulai kemarin yang pertama booming itu mulai ada bunga adenium, kemudian ada bunga aglo atau aglonema. Sekarang yang booming lagi yaitu jenis daun-daunan. Salah satunya yang paling langka dan banyak dicari yaitu bunga begonia carpet. Nah, sebenarnya bunga begonia carpet itu macam-macam guys, jenisnya banyak sekali, tapi jenis salah satu yang paling langka dan paling banyak diminati yaitu jenis begonia carpet yang seperti ini. Nah, kali ini kita akan mengupas jelas bagaimana ciri-ciri bunga begonia carpet ini, terus kemudian seperti apa media tanamnya, terus bagaimana cara menanamnya, kemudian bagaimana cara memperbanyak bunga begonia carpet ini. Oke, langsung saja untuk ciri-cirinya guys. Bunga begonia carpet ini memiliki daun kurang lebih segini guys, satu telapak tangan saya lebih. Memiliki warna hijau yang cerah, kemudian di mana di tengahnya itu ada warna coklat menyala dengan bintik-bintik dudungnya ini sebenarnya berwarna merah ujungnya guys. Nah, seperti ini. Kemudian di daunnya itu seperti ini, muncul duri-duri kecil. Enggak juri sih sebenarnya, enggak tajam soalnya, bulu-bulu kecil seperti ini ya. Nah, seperti ini jelas ya, yang coklat berwarna kemerahan ya warnanya, seperti ini. Nah, sedangkan bunganya itu seperti ini sebenarnya. Yang bagus itu cuma daunnya sebenarnya, kelihatan jelas daunnya, kelihatan bagus. Ini sangat subur sekali ya. Nah, saya lihat beberapa di YouTube itu banyak yang bilang mudah cara tanam begonia carpet ini, atau banyak yang buat video katanya mudah untuk menanam begonia carpet ini. Tapi sebenarnya guys, seperti versi saya sendiri itu sangat susah untuk menanam begonia carpet yang jenis seperti gambar ini ya, seperti di video ini. Nah, kebanyakan yang terjadi itu ketika ditanam itu mengalami pembusukan guys. Kalau enggak gitu nanti dia daunnya mengkuning, terus setelah menguning itu muncul seperti air itu, akhirnya busuk. Soalnya daunnya karakternya seperti ini, tangkainya ini kan basah guys ya, lunak ya sebenarnya. Nah, sehingga mudah busuk. Kalau versi saya sebenarnya nggak mudah banget, atau yakin kalau yang dibilang di YouTube itu mudah. Kalau versi saya ya relatif susah lah untuk sistem penanamannya, apalagi mau subur seperti ini. Ini subur banget, satu pot penuh ya ini. Nah, coba lihat warnanya juga menyala terang. Nah, nanti tips triknya untuk bagaimana caranya supaya warnanya juga bisa terang seperti ini, bisa subur, nanti kan saya kasih tahu. Nah, sebenarnya kalau saran saya, cara yang tepat untuk menanam bunga begonia carpet ini yaitu memilih indukan yang bisa dibilang sudah tua ya, atau artinya dia sudah bisa dengan sendirinya, istilahnya orang itu sudah mandiri pohonnya. Jadi jangan pilih yang masih muda
Artinya apa? Kalau sudah tua itu resiko akan busuknya batang itu kecil. Nah, coba kita lihat ke bawah. Nah, seperti ini guys. Yang ini coba. Nah, yang saya pegang ini merupakan yang muda. Kalau kita tanam ini akan mudah busuk. Sedangkan yang ini kelihatan enggak? Nah, yang ini loh. Yang ini sudah relatif lebih tua ini. Jadi yang kita tanam seperti ini untuk anakannya. Jangan ditanam yang kecil. Kalau yang kecil ini resiko busuk itu akan lebih tinggi. Nah, bawahnya seperti itu loh guys. Pohon induknya. Nah, seperti itu. Syukur-syukur kalau teman-teman dapat yang pohon induknya di bawah itu yang sudah tua banget itu akan lebih mudah ditanam. Nah, sedangkan yang tunas-tunasnya yang muda itu kalau medianya tidak tepat akan mudah mengalami pembusukan. Kemarin beberapa kali, soalnya ini tanaman ibu saya ya, beberapa kali menanam itu mengalami kebusukan. Artinya apa? Masih terlalu muda, daun yang batang yang ditanam itu masih terlalu muda. Nah, kemudian ada lagi masalahnya seperti ini ya. Nah, ini mengering daun-daun ini. Nah, ini mengering juga yang kelihatan hitam-hitam ini. Nah, ini kenapa penyebabnya? Ini terlalu banyak air. Artinya gimana ya? Tanaman begonia carpet ini suka tanah yang yang basah, tapi juga tidak suka terlalu banyak air. Sehingga kalau terlalu banyak air, efeknya juga seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian tanaman ini juga tidak cocok kalau di bawah ditaruh di bawah terik matahari secara langsung. Karena apa? Dampaknya kalau taruh di bawah terik matahari secara langsung, dia juga akan biasanya mengalami seperti ini tadi, mengering. Nah, selain terlalu banyak air, dia juga mengering atau membusuk. Dan ketika banyak sinar matahari atau terpapar sinar matahari langsung, dia juga akan mengering. Seperti ini halnya. Nah, tapi secara keseluruhan ini tumbuh subur. Nah, seperti ini. Karena apa? Ini medianya sudah pas, kemudian tingkat kandungan kadar airnya juga cukup, tidak berlebih, kemudian pupuknya juga tepat. Nah, di kalangan teman-teman mungkin banyak yang tanya, Om atau Mas, ini pupuknya pakai pupuk apa gitu. Nah, jadi di sini saya jelaskan untuk pupuk yang digunakan yaitu menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik. Bisa kalian menggunakan kotoran dari kambing yang sudah mengalami pembusukan, kemudian kotoran dari mungkin ayam tapi yang sudah mengalami pembusukan ya, jangan yang masih fresh. Kalau masih fresh itu karakternya panas, nanti di tanaman bisa busuk. Jadi terus kemudian untuk pupuk yang lain organiknya bisa, kalau yang ini biasanya digunakan pupuk dari kotoran burung piaraan saya. Kebetulan saya punya burung, kemudian makannya kan sentrat. Kemudian itu setelah mengalami pembusukan, dibuat pupuk ini tanaman begonia ini. Maaf ya guys, sedikit berisik karena lokasinya ini untuk menanamnya begonia ini dekat kandang kambing, jadi juga terdengar suara kambing agak berisik. Kemudian media tanam apa yang bagus digunakan? Nah, seperti ini ya medianya, bisa kita lihat ini yang baru ditanam. Nah, kita medianya menggunakan tanah. Nah, tanah seperti ini, kemudian kita campur dengan sekam.
sekam bisa dibakar terlebih dahulu atau sekam tanpa dibakar, artinya sama saja untuk tingkat kesuburan. Tapi kalau saran saya lebih baik dibakar terlebih dahulu karena zat arangnya akan dibutuhkan oleh tumbuhan begonia karpet ini. Nah, kemudian cara nanamnya seperti tanam bunga biasa ya, kita tanam saja. Yang penting setelah ditanam jangan ditaruh di tempat yang panas, artinya dia ditaruh di tempat yang teduh lebih bagus. Kalau tempatnya teduh, insya Allah akan cepat tumbuh. Yang penting kita ingat juga jangan terlalu panas, jangan terlalu banyak air, jadi sedang-sedang saja tanahnya seperti ini. Pupuknya sama, untuk yang baru tanam pakai pupuk kandang saja. Yang bagus itu menggunakan pupuk organik dari kotoran kambing ya. Kalau yang di desa mungkin masih mudah untuk menjumpai, tapi kalau yang di kota bisa membeli pupuk organik di toko-toko pertanian, itu banyak, nanti bisa dipakai. Nah, hasilnya seperti ini, kan tumbuh subur. Kalau obat daunnya pakai apa Om? Kalau obat daunnya kita biasa menggunakan lanat atau yang biasa digunakan untuk menyemprot tanaman padi, lanat daun, untuk membuang ulat-ulatnya ya guys. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, atau terjebak dengan banyak video yang mengatakan oh menanam bunga begonia karpet itu mudah. Sebenarnya tidak seperti itu ya, semuanya tetap butuh perawatan yang ekstra untuk mencapai bunga begonia karpet yang subur seperti ini. Yang subur, yang banyak anakannya, itu perlu perawatan yang ekstra. Kalau kita mungkin kita tanam begitu aja tanpa kita rawat, tentu juga akan sulit untuk tumbuh suburnya. Tentunya perlu perawatan yang ekstra untuk menghasilkan bunga begonia karpet yang tumbuh subur. Nah, ini yang baru ditanam baru kemarin seperti ini. Kemudian ini yang sudah mulai hidup. Nah, seperti ini. Nah, kering kan, kering ya, tapi tidak kering banget, sudah sedikit basah. Karena kalau terlalu kering atau terlalu banyak air, dia juga akan mati. Tapi lebih baik saran saya agak kering saja kalau untuk menanam bunga ini. Jangan terlalu begonia karpet ini, jangan terlalu banyak kandungan airnya, nanti dia akan mati, membusuk seperti ini ya. Ada beberapa literatur yang bilang bisa ditanam menggunakan daunnya saja, tapi saya sendiri belum pernah membuktikan. Lebih mudah menggunakan anakannya yang pasti hidup, tapi pilih anakan yang lebih tua. Nah, itu sebenarnya macam-macam ya, ada begonia karpet yang lain ya jenisnya, tapi kita fokus yang begonia karpet yang paling langka ini ya, seperti ini. Teman-teman mungkin ada yang pengen ditanyakan, nanti silahkan inbox ya atau komentar langsung di video ini. Jadi insya Allah kalau saya posisi tidak sibuk, saya akan selalu membantu untuk menjawab bagaimana sistem atau cara menanam bunga begonia karpet ini yang tepat. Memang kalau yang subur akan terlihat indah seperti ini teman-teman. Oke, kiranya cukup sekian video dari saya untuk tanaman begonia karpet. Ada salah katanya, saya minta maaf. Saya berbagi ilmu mengenai tanaman bunga begonia karpet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat.